Halo Sobat YouTube, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan, yaitu kesimpulan video-video Christian Prince. Ini dari video yang sebelumnya saya mendapatkan masukan dari komen-komen Anda semua. Ini salah satunya, ini nanti kita bahas sekaligus kita cross check ya satu-satu apakah itu benar atau tidak. Ini dari Android System. Terima kasih Mas, Mbak, atau Bapak, atau Om yang telah ngasih masukan, dan nanti kita bahas ya. Ini tambahannya, ini kita coba cek satu persatu. Kemarin kita udah sampai nomor 37, yaitu lebah memakan buah-buahan kemudian mereka BAB dan kotorannya adalah madu. Ini menurut Quran 16 ayat 69. Ini udah, kemarin kita sampai nomor 37. Nah, kita sekarang masuk ke selanjutnya 38, yaitu biji hitam obat segala penyakit. Ini maksudnya apa ini biji hitam ini? Apa, kita cross check aja ya. Kita menuju ke sunnah.com. Nah, ini. Oh iya, ini banyak nih. Ini tapi masih dalam bahasa Inggris. Kita ke bahasa Indonesia. Nah, ternyata ada, ini dia. Dalam biji hitam ada penyembuhan untuk setiap penyakit kecuali sam. Sam berarti kematian. Dan benih hitam adalah zunis. Wah, ini nggak tahu kita. Ini ada beberapa hadis ya, dari Sunan Ibnu Majah, Jami At-Tirmizi, kemudian Sunan Ibnu Majah. Ini sama tentang benih hitam semua. Oke, ini clarify. Nah, ini oke, benar ya. Kemudian nomor 39. Wah, bersin dari Allah, menguap dari setan. Wah, ini aneh-aneh aja ini. Bersin dari Allah, menguap dari setan. Ini kita lihat cekidot. Wow, apa ini? Benarkah? Diceritakan Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata, bersin berasal dari Allah dan menguap berasal dari as-syaitan. Oh, ternyata benar. Jadi ketika salah satu dari kalian menguap, biarkan dia menutup mulutnya dengan tangannya. Karena ketika dia mengatakan as-syaitan tertawa dari dalam pembukaannya. Dan memang Allah menyukai bersin. Oh, gampang kalau pengen nyenangin Allah berarti ya. Kita gilik-gilik aja apa hidung kita pakai kertas atau bulu ayam itu ya. Geli-geli terus kita bersin-bersin nanti. Membuat Allah senang. Wow, ini kelasnya sahih ya. Sahih. Oke. Untuk selanjutnya nomor 40. Saling menjilat jari sehabis makan. Wow. Benar ini. Kalau makan jangan deket-deketan ya. Jorok. Kena COVID-19 nanti. Kita cekidot. Apakah yang terjadi? Oh, ternyata benar. Nabi berkata, ketika kamu makan, jangan menyeka tanganmu sampai kamu menjilatnya atau menjilatinya oleh orang lain. Wow. Yang bener ini. Pengen ketawa, tapi takut dosa kawan-kawan. Forget it. Kita lanjut. Nomor 41. Berhubungan seks dengan 9 perempuan tapi tidak mandi hanya sekali saja. Ini yang dimaksud siapa ini ya? Oh, ini kita cekidot aja. Siapakah gerangan yang dimaksud?
Oh, Nabi biasa mengunjungi semua istrinya dalam satu malam dan dia memiliki 9 istri pada waktu itu. Berarti benar dia semalam menggilir 9 istri tanpa mandi dulu. Jangan keras-keras. Oke, selanjutnya. Bikin ketawa nanti, takut dosa. 42. Setan kentut saat mendengar doa orang muslim. Waduh, ini kok semakin aneh-aneh saja. Kita lihat apa bacaannya. Ketika setan mendengar panggilan untuk berdoa atau azan ini ya, dia berbalik dan mematahkan angin. Oh, kentut mematahkan angin agar tidak mendengar panggilan yang dibuat. Tetapi ketika panggilan itu selesai, dia berbalik dan mengalihkan perhatian atau pikiran orang-orang yang berdoa. Dan ketika ia mendengar ikhama, dia kembali melarikan diri agar tidak mendengar suaranya. Dan ketika suara mereda, dia kembali dan mengalihkan perhatian pikiran orang-orang berdiri. Oh, ini mematahkan angin ini kentut. Walah, walah. Selanjutnya 43. Agama warisan pagan dan praktik menyembah batu. Kita coba apa yang terjadi, benarkah sesuai dengan hadis yang ada? Oh, ini ada ini ya. Sahih Al-Bukhari. Kami dulu menyembah batu dan ketika kami menemukan batu yang lebih baik daripada yang pertama, kami akan melempar yang pertama dan mengambil yang terakhir. Tetapi jika kami tidak bisa mendapatkan batu, maka kami akan mengumpulkan beberapa bumi, yaitu tanah, dan kemudian membawa seekor domba dan susu yang domba di atasnya, dan melakukan tawaf di sekitarnya. Ketika bulan Rajab datang, kami menggunakan untuk menghentikan aksi militer. Menyebut bulan ini penghilang besi, karena kami biasa melepas dan membuang bagian-bagian besi dari setiap tombak dan panah di bulan Rajab. Abu Raja menambahkan, ketika Nabi mengirim dengan pesan, saya adalah seorang anak lelaki yang bekerja sebagai gembala unta keluarga saya. Ketika kami mendengar berita tentang penampilan Nabi, kami berlari ke api, yaitu ke Musailimah Al-Kadzab. Oh, ternyata ini kultus pagan. Benar, ternyata warisan pagan ya, menyembah batu. Berarti sampai sekarang belum ada batu pengganti ya itu. Kalau menemukan yang lebih bagus baru diganti batunya. Kemudian Hajar Aswad berbicara serta bersaksi atas orang yang mengusap atau menciumnya dengan benar. Kita cek apa katanya. Oh, ini hadis Tirmizi nomor 884. Telah menceritakan kepada kami dari bla bla bla, dari bla bla bla, Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan membangkitkan pada hari kiamat dengan 2 mata dan lisan yang dapat berbicara, bersaksi bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan benar. Abu Isa berkata ini merupakan hadis hasan. Oh, jadi nanti batu itu yang dicium-cium, yang dielus-elus itu nanti akan dibangkitkan, punya 2 mata dan lidah untuk berbicara. Kita lanjut ke 45. Muhammad terkena sihir dan gila. Wow, benarkah? Kita coba cekidot. Mana? Lama, ini masih bahasa Inggris, kita ke bahasa Indonesia. Suatu ketika Nabi disihir sehingga dia mulai membayangkan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia lakukan. Ternyata benar, Nabi pernah gila.
Oke, lanjut. Muhammad berkata, akulah yang pertama dibangkitkan pada hari penghakiman. Kenapa Allah pejabat tangan duluan pejabat tangan dengan Umar? Oh, ini maksudnya Muhammad itu berkata bahwa dialah orang yang paling pertama dibangkitkan pada hari penghakiman. Tetapi dari hadis ini diriwayatkan orang yang dijabat pertama kali adalah si Umar. Coba kita lihat. Benarkah? Nah, ini telah menceritakan kepada kami Ismail bin Muhammad Ajtali berkata, telah menceritakan kepada kami Daud bin dari Zaid Kaisan ibnu bla bla bla. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang pertama kali yang dijabat oleh Al-Haq, oh ini maksudnya Al-Haq kan Allah ya, adalah Umar. Benar, adalah Umar. Dia orang pertama yang diberi salam dan orang pertama yang digandeng tangannya kemudian dimasukkan surga. Jadi orang yang pertama dimasukkan surga adalah Umar. Oh, berarti kontradiksi ini nomor 46. Kemudian nomor 47, ini menarik ini. Membunuh cicak akan menghapus dosamu. Wow. Kita cekidot. Membunuh cicak. Ini banyak tadi referensinya ya. Panjang sekali. Barang siapa yang membunuh cicak satu kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini kebaikannya. Dan barang siapa yang membunuhnya dua kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini kebaikan berkurang dari pukulan pertama. Dan siapa yang membunuhnya tiga kali pukul, maka pahalanya kurang lagi dari itu. Dan telah menceritakan kepada kami, kata bin Said telah menceritakan kepada kami bla bla bla. Wow, membunuh cicak dapat pahala sekali pukul, pahalanya lebih gede daripada yang 2, 3 atau 4 kali pukul. Aduh, kok kayak gini ya. Ini yang 48. Wanita yang pakai parfum adalah pezina. Ayo, istrinya siapa yang pakai parfum? Ayo, kita lihat, cekidot. Lama-lama bisa gila ini kalau diturutin semua ini. Tapi ya anehnya orang pada nggak ngerti atau nggak sadar atau masa bodoh ya. Udah kita coba membukakan kayak gini, tapi banyak yang nggak percaya, masih mengelak terus. Kita baca. Telah mengabarkan kepada kami Abu Hazim dari Zabid Umrah, dari Baba dari wanita manapun yang memakai wewangian atau parfum lalu keluar rumah agar tercium aroma wewangian parfumnya, maka ia adalah wanita pezina. Dan setiap mata yang memandang adalah penyakit. Wow. Ini hadis Darimi nomor 2532. Benar ini. Masalah ini nanti paling ngeles, nggak sahih atau apa, nggak tahu. Tapi ada buktinya, hadisnya ada gitu aja. Kemudian yang 49, jika Muhammad memalsukan Al-Quran, aortanya akan rusak. Ini ada di Quran, ada di hadis. Ini di hadis. Dan yang satunya di Quran ini. Nah, Nabi Muhammad apa ini? Dalam penyakitnya di mana ia meninggal, biasa berkata, "Oh Aisyah, aku masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang aku makan di Khaibar. Pada saat ini aku merasa seolah-olah aorta saya sedang dipotong dari racun itu." Oh, jadi ayatnya di Al-Quran juga ada ini. Di ayat berapa? Nih.
46 ini. Dari 43 ya. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyihir, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia, Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya atau aortanya. Oh, berarti terbukti bahwa Muhammad adalah yang mengarang ini semua karena dipotong aortanya. Selanjutnya nomor 50. Wah, ini ayat-ayat menyusui. Di situ Nabi mengatakan susui dia, dan wanita itu berkata, bagaimana aku bisa susui dia padahal dia adalah seorang pria yang sudah dewasa. Ya, ini ada di hadis. Kita lihat tentang menyusui. Mungkin ada rekan-rekan, saudara-saudara yang berminat. Saya juga mau. Nih. Aisyah dengan dia melaporkan bahwa Sahih binti Suhail mendatangi Rasul Allah, semoga damai memberikan dia, dan berkata, utusan Allah, saya melihat di wajah Abu Hudzaifah tanda-tanda jijik saat memasuki Salim, saat merupakan sekutu ke dalam rumah kami, di mana Rasulullah berkata, menyedotnya, dia berkata, bagaimana saya bisa menghisapnya ketika dia sudah dewasa. Ini dari Sahih Muslim. Kemudian ini sama ini dia kan, ya ternyata benar nih tentang menyusui. Banyak ini, banyak sekali. Wow. Kemudian yang ke-51, siapa yang makan 7 kurma ajwa setiap pagi tidak akan terpengaruh oleh racun atau sihir. Kita cek, dan ternyata benar. Utusan Allah berkata, dia yang makan 7 kurma ajwa setiap pagi tidak akan terpengaruh oleh racun atau sihir pada hari dia makan mereka. Dari Sahih Al-Bukhari. Ini sahih ya. Oh, ternyata benar semua. Kawan-kawan, saudara-saudara, rekan-rekan. Oke. Ini rangkuman dari Christian Prince yang telah kita upload, itu banyak membahas itu semua. Kalau nanti pengen mendapatkan rangkuman ini, nanti akan saya kasih linknya ya. Nanti kasih linknya di bawah sini. Silahkan download untuk referensi ya, untuk nambah-nambah pengetahuan. Syukur-syukur bisa menjadi pelaku firman untuk pegangan agar kita tidak goyah. Siapa tahu membutuhkan. Oke, untuk kesempatan kali itu saja. Terima kasih banyak. Bila ada kekurangan mohon maaf. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin.